Tongkat Komando Jampitsus telah berpindah tangan. Kuntadi yang disebut-sebut akan memangku jabatan di balik kursi panas dan ujian transparansi yang membentang. Mampukah Kuntadi bersikap independen mengusut tuntas kasus Febri Adriansyah? Kita bahas malam ini pemirsa bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam Mas. Selamat sore. Terima kasih banyak ya Pak Abdul. Pak Abdul, ini Jampitsusnya baru. Sementara yang akan diusut adalah ex-Jampitsusnya. Nah, kalau pertanyaan publik, akankah ini berjalan mulus karena seolah ini mengusut mantan petinggi di situ? Gimana jawabannya? Ya. Ada dua hal ya. Yang pertama tentu saja yang harus dipersoalkan adalah skill atau kemampuan orang yang menjabat sekarang sebagai Jampitsus. Kalau lihat deretan pengalamannya, Pak Kuntadi ini pernah juga menjadi eselon 2 di Jampitsus. Ya. Jampitsus itu eselon 1 ya. Jampitsus itu eselon 1, dia pernah menjadi direktur kalau nggak salah Pak Kuntadi tadi. Iya kan, direktur apa itu di Jampitsus gitu. Nah, artinya secara operasional dia punya pengalaman di pidana khusus ini, ya di bidang pidana khusus ini. Walaupun sekarang sebenarnya juga dia eselon 1 juga, dia sebagai kepala badan pemulihan kalau nggak salah ya, yang di atasnya Jaksa Agung. Sebenarnya dia cuma geser, ya dia bukan naik jabatan, tapi dia geser aja. Sama eselon 1 pindah ke bidang yang lain, dari kepala badan pemulihan menjadi Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus. Nah, itu yang ini. Jadi dari sudut kemampuan, ya dari sudut kemampuan itu tidak meragukan. ada masalah. Gitu. Tidak ada masalah. Tidak meragukan. Ya. Yang kedua dari sudut apakah dia bisa menjamin netralitas gitu, ya kan? Dia bisa menjamin independensinya sebagai Jaksa Agung Muda yang memeriksa seorang tersangka, kan begitu, ya kan? Yang dilalah atau yang kebetulan, gitu, dilalah itu bahasa Jawa ya, yang kebetulan bekas atasannya, kan begitu, ya, bekas orang yang menjabat di bidang itu gitu. Nah, walaupun sekarang dia masih jaksa ya, belum pensiun ya, yang dia mengundurkan diri itu sebagai jabatan eselon 1-nya, tapi sebagai jaksanya, jaksa fungsionalnya dia masih gitu sebagai jaksa. Nah, persoalannya bisa nggak Pak Kuntadi ini atau Jampitsus ini bersifat independen ketika memeriksa perkara ini. Nah, ada beberapa ukuran. Ya, yang pertama umpamanya dia membentuk tim 9 ya. Atau kejaksaan membentuk tim 9 yang beberapa orang ada bekas dari KPK. Nah, kenapa orang menekankan itu bekas dari KPK? Karena meskipun polisi dan kejaksaan itu bagian dari pemerintahan, tapi ketika mereka di KPK, mereka teruji independensinya. Karena dia bisa menangkap menteri, bisa menangkap siapa saja dia. Dia enggak KPK itu tidak KPK yang dulu ya. KPK yang sekarang sih belum tentu juga nih. Ya. Jadi ketika orang dibilang pernah di KPK, artinya dia pernah menjalani profesi yang betul-betul independen. Jadi bekal independensinya ada gitu. Siapapun yang menjadi tersangka, dia akan tetap independen memeriksanya sesuai dengan kesalahannya gitu, atau sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan, dia pasti akan bertindak itu. Nah, itu yang dari sudut itu. Nah, tetapi dari sudut yang lain, umpamanya ada 6 lagi yang lain kan sebenarnya 9 itu sama jaksa dan Kejaksaan Agung juga ya. Cuma itu tadi orang menenggarainya seperti itu, tapi yang artinya tetap ada konflik kepentingan gitu, karena jaksa meriksa jaksa gitu ya kan. Kalau kata orang di luar itu jeruk makan jeruk begitu, ya kan. Nah, bisa independen enggak gitu, bisa melaksanakan tugas dengan baik enggak. Nah, ini yang menjadi ujiannya. Dan salah satunya menurut saya
karena pelaku tindak pidana ini ada 2 orang ya yang ditangkap ya, tapi kalau diperiksa kemudian bisa berkembang loh, ya kan, karena nggak mungkin mereka kerja berdua gitu, ya kan, pasti ada pihak-pihak lain juga gitu yang sebenarnya bisa dikembangkan dari perkara ini ya. Nah, bisa nggak yang 9 ini kemudian menerapkan perlakuan yang sama terhadap dua tersangka itu yang notabene sama-sama melakukannya, bersama-sama melakukannya. Nah, yang ingin saya katakan adalah yang satu ditahan, yang satu nggak ditahan. Nah, itu saya nonton kemarin itu viral juga tuh, Pak Abdul kemarin. Pak Abdul bilang kalau tidak ditahan ada kemungkinan menyembunyikan barang bukti gitu ya, Pak? Nah, itu kan pertanyaannya, kenapa orang harus ditahan, kan gitu, ya kan? Nah, beberapa alasan yang paling pokok dari kenapa seorang tersangka itu harus ditahan ada 3 sebenarnya. Yang pertama, takut melarikan diri, ya, dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mempengaruhi saksi-saksi yang lain, gitu. Nah, ini yang 3 pokok ini yang sebenarnya harus diawasi gitu. Kalau dipanggil selalu datang, kalau dianggap kooperatif, itu alasan tidak ditahan, nggak cukup, Pak? Itu cukup untuk membuktikan bahwa dia bisa bekerja sama gitu. Tetapi dengan jabatannya, dengan statusnya sebagai jaksa, dengan statusnya yang bekas atasan di situ, ya, potensi-potensi itu ada, saya bilang. Ya, potensi dia menghilangkan barang bukti, potensi dia mempengaruhi saksi-saksi yang lain. Kalau potensi melarikan diri enggak lah, ya kan? Dia juga mikir gitu, mau lari kemana, gitu, ya kan? Kan juga sudah dicekal dan sebagainya, kan begitu, ya kan? Nah, jadi 2 potensi itu yang bisa dilakukan. Nah, karena itu saya bilang keseriusan atau independensi kejaksaan seharusnya memperlakukan 2 terdakwa ini dengan perlakuan yang sama. Nah, maksud saya itu tadi, kalau satu ditahannya tahan juga dong yang satunya, kan begitu kan? Nah, itu baru akan kelihatan independen gitu, independen dan profesional. Masyarakat akan melihat, oh iya benar, berarti kejaksaan kerjanya serius. Dia tidak pandang pelakunya bekas orang sendiri atau bekas atasan atau bekas apa, kan begitu ininya. Nah, seharusnya seperti itu. Pak Abdul Fikar, ini kan soal status nih, tersangka, terus sebelumnya saksi, terus jadi tersangka lagi gitu. Nah, ini juga sempat dibahas sama kuasa hukumnya Hotman Paris gitu. Kan sudah dimintai keterangan ya, FA ini sudah dimintai keterangan. Salah satu yang dituduhkan adalah dia menerima suap. Nah, tapi yang dijadikan tersangka adalah yang menerima suapnya, yang memberi suapnya belum dijadikan tersangka. Apakah hal itu lazim, Pak, di kasus hukum? Iya, kan begini. Betul bahwa dalam tindak pidana suap itu ada penyuap, ada yang disuap, gitu. Yang disuap itu pasti jabatannya atau statusnya adalah pejabat publik, iya kan? Tetapi kalau yang menyuap itu belum tentu, ya, belum tentu sesama pejabat publik itu nyuap. Ya bisa aja kalau terjadi di birokrasi, umpamanya mau naik pangkat, nyuap atasannya bisa saja, gitu ya. Tetapi kalau dalam kaitan dengan penegakan hukum secara umum, yang paling mungkin adalah penyuapnya bukan pegawai negeri, bukan pejabat publik, gitu. Tapi nah, apakah mungkin melompati yang dijadiin tersangka yang terima dulu, yang pejabat publiknya dulu, Pak? Ya, nah, dalam konteks ini, ya kan, yang dipersoalkan kan pejabat publiknya dulu, iya kan, oleh kepolisian waktu itu digeledah segala macam, itu pejabat publiknya, gitu. Nah, tapi tindak pidananya apa? Itu yang masih bisa dipersoalkan gitu. Yang tindak pidana yang dilakukan tuh apa masih bisa dipersoalkan gitu. Nah, tetapi ketika naik ke kejaksaan, bukan naik sebenarnya. Ya, bergeser, gitu. Ya, bergeser atau digeser, bukan pengalihan ya. Kalau pengalihan kan dari penyidikan ke penuntutan, ya kan? Belum selesai ini, udah digeser duluan. Nah, itu yang seharusnya dilakukan gitu. Nah, mestinya yang terjadi adalah
pengalihan gitu. Ya, Mestinya dari awal. ini penyidikannya udah selesai gitu mestinya. Ya, baru ke penuntutan gitu. Tetapi ternyata kan belum selesai. Ya kan? Ternyata kemudian dibuka lagi itu penyidikan dengan adanya sprindik baru gitu. Nah, di sprindik baru itulah kemudian ada statusnya sebagai saksi, ada statusnya sebagai tersangka. Ya. Di situ yang jadi orang kemudian bertanya-tanya, loh kenapa jadi saksi lagi gitu, iya kan? Nah, bisa jadi kemungkinannya begini, kalau berkas perkaranya itu satu, ya itu memang main-main kalau dijadikan saksi lagi, ya. Tapi kalau berkas perkaranya lebih dari satu, maksud saya di split itu antara si Don Rito dan FA itu ya, dan Pak Febri itu, ya dengan FA itu. Kalau di split, nah bisa jadi di satu kasus dia jadi saksi, di kasus yang lain dia jadi tersangka. Jadi kemungkinannya bisa seperti itu, gitu. Apalagi sprindiknya ada 3 katanya, iya kan? Kalau sprindiknya 3, kemungkinannya ada 3 kasus, karena ada sprindik 3, gitu, iya kan? Nah, jadi bisa jadi yang satu jadi saksi dia di perkara A, umpamanya di perkara B dia jadi tersangka. Nah, di perkara C dia jadi saksi lagi umpamanya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, tetapi kalau tadi seperti saya bilang, kalau perkaranya cuma satu, ya, maka main-main itu menjadikan saksi. Kemudian setelah diprotes oleh masyarakat baru dirubah lagi menjadi tersangka. Iya kan? Artinya dia main-main itu kalau begitu gitu. Nah, tapi kalau perkaranya ada 2, saya bilang ya kita bisa pahami bahwa itu tidak main-main gitu. Artinya di satu sisi dia jadi saksi, di sisi yang lain dia jadi tersangka. Begitu, Pak Abdul Fikar. Ini kan kemarin pas konferensi pers kuasa hukum Hotman Paris tentang FA ini ya, banyak sanggahan-sanggahan yang saya catat, salah satunya adalah bahwa dia sama sekali tidak terkait dengan usaha di Cipete, apa itu resto atau kafe. Rumah Sentul itu juga bukan rumah dia, sudah ubah atas namanya dari mertuanya ke anaknya kalau tidak salah. Terus ya itu harta-harta bukan miliknya gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah sulit mengabaikan bahwa memang ada persoalan hukum ketika ada harta begitu luar biasa banyaknya disimpan di sebuah ruangan, di sebuah rumah atau di tempat usaha, Pak? Nah, ini yang harus dilihat, analisanya seperti ini yang harus dilihat. Bahwa ada fakta, ya, harta disimpan begitu banyak sampai 74 kilo ya, melebihi emas Monas gitu ya. Ya, Monas bahkan ya, dan uang begitu banyak sekian puluh miliar gitu ya. Nah, itu kan menjadi pertanyaan ya, menjadi punya siapa itu? Ya, karena dia ada kamarnya di situ, baik di KP itu maupun di rumahnya. Bahkan rumahnya ketika dia konferensi pers ya, diakui itu memang rumahnya gitu. Nah, rumah pribadi Jampitsus sudah lama kalau tidak salah kata-katanya. Ya. Nah, itu yang menurut saya Hotman sebagai pembela bisa aja ya, artinya melakukan pembelaan dengan cara mengemukakan fakta-fakta seperti itu. Tapi saya yakin bahwa penyidik bisa membuktikan bahwa itu adalah miliknya, dan kalaupun kemudian dia berargumen bahwa itu dia dititipin, nah pertanyaannya adalah siapa yang berani nitip ke dia? Kan kemungkinannya ada 2, yang berhubungan secara struktural birokrasi gitu ya kan, artinya atasannya atau temennya satu eselon, sama-sama eselon 1 gitu ya kan, bisa seperti itu kan, atau orang lain yang punya hubungan bisnis dengan dia. Nah, lantas kan pertanyaannya bisnis apa? Padahal FA sebagai pegawai negeri, sebagai aparatur pejabat publik dilarang dia berbisnis. Nah, ada aturannya itu. Nah, jadi kan pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau pembela itu boleh membolak-balik fakta dengan alasan gini ya, bukan boleh, maksud saya itulah usaha ya, usahanya pembela gitu. Tetapi faktanya yang didapatkan oleh penegak hukum, baik oleh penyidik gitu, dan seperti itu, gitu, bahwa ada buat apa emas dikumpulin di situ? Mestinya kan kalau memang itu bukan punya dia atau punya orang lain, kan nggak disimpan di situ. Ada penitipan emas, deposit box di bank atau di lembaga-lembaga lain, lembaga penitipan dan yang sebagainya. Yang tercatat ya, kan, Pak Abdul Fikar ya? Ya, nah mestinya begitu.
Iya kan? Jadi resmi gitu. Resmi. Ini kan terkesan diumpet-umpetin, baru ketahuan ketika dibongkar oleh polisi, iya kan? Ketika didobrak oleh penyidik gitu, baru ketahuan itu barang, iya kan? Kalau enggak kan enggak. Artinya apa? Itu disembunyikan. Itu fakta gitu loh, fakta yang nggak bisa dibantah. Jadi apa namanya, Hotman ngomong apapun sebenarnya ya boleh aja dia mau ngomong apa aja sebagai pembela, ya, gitu. Berhak. Tapi faktanya sudah terang gitu loh. Itu barang diketahui ketika didobrak gitu, ketika dibongkar itu tempatnya. Nah itu artinya kan disembunyikan gitu. Kalau dia barang halal, barang yang tidak ada masalah gitu dengan persoalan hukum, kan dibuka saja, atau bahkan seperti yang saya katakan tadi, dititipin aja di deposit box bank, ya kan, atau di tempat penitipan ya lain umpamanya, kan bisa seperti itu gitu. Nah ini kan kesan semuanya diumpet-umpetin, disembunyikan. Nah itu artinya adalah pertanyaannya, ada apa itu? Nah kalau bukan memang itu ada hubungan kepemilikan dengan dia. Nah, begitu. Menarik tuh Pak Abdul Fikar. Pak, satu lagi Pak Abdul Fikar. Ini kan kita tidak tahu ya, benar atau salahnya kan masih menunggu hasil persidangan bagaimana ini keputusan akhirnya nanti Pak ya, ujung kasusnya begitu. Tapi gini Pak, kalau misalkan memang ada kesalahan, kekeliruan yang dilakukan oleh oknum petinggi di kejaksaan begitu Pak ya. Ini kan karena polisi yang sudah menggeledah mencari tahu. Kalau nggak digeledah berarti kasus-kasus hukum yang sudah berjalan, yang sudah dipimpin, yang sudah diajukan ke persidangan, itu berarti gimana itu Pak Abdul Fikar? Artinya apakah kredibilitas dan juga keadilannya dipertanyakan di situ Pak? Ya jelas itu pasti dipertanyakan, karena justru penegak hukumnya main-main kan begitu sebenarnya, iya kan, memanfaatkan kedudukannya untuk keuntungannya sendiri gitu. Bahkan ada beberapa kasus yang sudah diperiksa kan begitu, iya kan. Nah karena itu menurut saya terhadap kasus-kasus yang pernah diputus yang ditangani oleh dia juga sangat mungkin itu dibuka kembali gitu. Sangat mungkin dibuka kembali. Betul. Karena fakta ini bisa menjadi kalau PK itu bukti baru gitu istilahnya. Wow. Ya, bukti baru sehingga umpamanya melalui lembaga peninjauan kembali perkara itu bisa dibuka lagi gitu. Bagaimana fakta sebenarnya gitu. Ya kan? Atau selain dia yang sudah dihukum ya, itu ada nggak umpamanya pihak lain yang sebenarnya terlibat yang kemarin disembunyikan oleh pemeriksanya gitu, ya oleh penyidiknya gitu ya kan. Nah itu sangat mungkin gitu. Nah jadi ketika ini terbuka gitu dan akan bisa dibuktikan perkara-perkara apa saja yang dulu dia manipulasi gitu ya, maka sebenarnya sangat mungkin terjadi atau pemeriksaan ulang dari perkara-perkara yang pernah dia manipulasi. Begitu, Mas. Artinya PR Pak Kuntadi sebagai Jampitsus yang baru lumayan berat ya Pak Abdul Fikar ya. Betul. Baik. Betul. Terima kasih banyak Pak Abdul Fikar sudah berbagi. Nanti izin kita bisa dialog kembali ya Pak ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Genap 2 bulan kursi Kepala BGN kembali digantikan. Nanik Asdeyang mengundurkan diri hanya 1,5 bulan usai dilantik. Hal ini pun menjadi sorotan publik. Presiden Prabowo Subianto lalu menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Di tengah pembenahan BGN dan besarnya tanggung jawab program MBG. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pergantian mendadak ini? Untuk membahas lengkapnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami tenaga ahli utama Bakom RI Dudi Rudianto dan hadir pula pengamat politik Arifki Caniago. Pak Dudi, sebenarnya apa alasannya ini Bu Nani ini mundur? Apa benar-benar karena alasan kesehatan? Karena mengingat masa jabatan ini terlalu singkat, belum mencapai 2 bulan bahkan. Baik, terima kasih Mbak. Pertama, perlu saya sampaikan bahwa semoga pengobatan yang akan dijalankan oleh Bu Nani mencapai hasilnya, beliau kembali sehat pulih seperti sedia kala. Dan perlu saya sampaikan fakta-fakta yang secara jernih bahwa hari ini Bu Nani menyampaikan pernyataannya mengundurkan diri sebagai Kepala BGN, dan itu diterima oleh Presiden. Dan Presiden menghormati dan menyetujui keputusan tersebut atas dasar kemanusiaan. Mengapa? Pertama adalah soal kesehatan itu adalah hak pribadi, soal hak asasi Bu Nani dalam rangka mencapai pengobatan atau kesembuhan atas
keluhan medis yang diberi tadi. Jadi hal itu harus kita dudukkan dengan jelas bahwa apa yang menjadi dasar pengunduran diri Bu Nani itu adalah hal yang sama sekali berbeda dengan dinamika yang terjadi di BGN dalam 1 atau 2 bulan belakang. Sikap pemerintah adalah jelas, kesehatan adalah hak yang paling mendasar. Sehingga apapun itu tidak ada alasan apapun, berdasar apapun bagi presiden sekalipun dalam hal menjalankan hak prerogatifnya untuk menahan atau menolak pengunduran diri dari Bu Nani. Ya Pak Dudi, pada 1,5 bulan sebelumnya pada saat Bu Nanik ini akan dilantik, apa belum ada keluhan terkait kesehatan Bu Nanik ini atau bagaimana nih Pak? Bu Nani adalah pribadi yang sangat punya integritas tinggi, punya etos kerja yang kuat, dan memang kita tahu kiprahnya selama ini banyak hal perbaikan dan perbaikan tata kelola terutama di lingkungan BGN setelah beliau bergabung sebagai wakil kepala, dan itu diapresiasi oleh Presiden dalam setiap rapat-rapat kabinet. Baik, saya ke Pak Rifki ya. Pak Rifki, menurut Anda ini apa benar memang kalau alasannya benar-benar murni karena alasan kesehatan ya Bu Nanik ini mundur dengan pergantian yang sangat cepat. Ini apa proses seleksi dan penunjukan sebelumnya tidak mempertimbangkan kesiapan Bu Nanik untuk menjalankan tugas jangka panjang atau bagaimana ini menurut Anda Pak? Ya Mbak Risa, ya kalau kita lihat secara teknis mungkin yang disampaikan oleh Pak Rudi mungkin sah-sah saja. Tapi kan sebagai sebuah agenda publik yang juga dilihat bahwa Bu Nani hanya menjabat 1,5 bulan, tentu akan dibaca oleh publik apakah tekanan ini juga besar tidak di BGN. Karena kalau kita melihat kisruh dengan Pak Dadan itu ditetapkan sebagai tersangka, tentu secara sistem ini kan dibangun oleh Pak Dadan. Dan ini kan juga melibatkan juga beberapa pihak yang berlatar dari wakil kepala BGN. Tentu dengan reformasi yang dilakukan oleh Bu Nani, tentu kan nggak mudah. Di banyak berbagai pihak pemilik dapur VPG, tentu mereka juga punya kepentingan untuk kemana arah BGN ke depan. Karena kan isu-isu yang kita lihat bagaimana demonstrasi yang ada di BGN, bagaimana titik dapur yang belum dibuka, ini kan secara tekanan politik maupun tekanan psikologi juga besar pada Bu Nani. Namun kalau kita melihat konteksnya kesiapan, tentu banyak pertimbangan ya. Pertama, Bu Nani kan juga orang dekat Pak Prabowo dan sebelumnya juga sebagai wakil BGN. Dan saya rasa tentu dalam penunjukan kali ini tentu juga hal yang ingin diharapkan oleh Pak Prabowo sepertinya. Ini kan sebuah agenda yang lebih besar karena Mas Sudar ini kan pertama mantan asisten Pak Prabowo ya. Dia juga sebagai mantan wamentan. Dan saya rasa ini yang apakah agenda-agenda reformasi yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo di BGN ini penting karena ini kan kalau udah dekat, apalagi kritik yang didapatkan oleh publik kan soal tata kelola. Apakah ini juga terkait bahwa tata kelola di BGN ini butuh tantangan yang besar, butuh orang yang begitu kuat dan juga butuh dekat dengan Pak Prabowo, dan saya rasa simbol ini juga akan dibaca oleh publik. Dan apalagi kalau kita melihat struktur yang ada di BGN, ini kan juga bisa dikatakan sebagai perang kekuatan, apakah perang kekuatan pemilik dapur atau perang kekuatan yang dimiliki oleh beberapa pihak. Dan saya rasa tentu nggak mudah karena ini terkait juga dengan uang basah juga, APBN banyak digunakan di MBG ini. Dan saya rasa kepentingan juga akan ada di sini. Makanya butuh juga kalau untuk reformasi besar-besaran dilakukan di BGN, maka sepertinya Pak Prabowo ingin membutuhkan orang yang paling dekat, orang yang paling mengerti dengan BGN, dan saya rasa tentu pilihan itu kita anggap sebagai sebuah optimisme ketika Mas Dar dipilih oleh Pak Prabowo. Ya Pak Rifki, ini seperti yang tadi Bapak bilang, ini kan memang sebenarnya Bu Nani ini sebelumnya sudah lama juga ada di struktur BGN dan pasti memahami lah setidaknya program MBG ini. Berarti apa bisa dikatakan juga pengunduran diri pengunduran dirinya ini di tengah proses pembenahan BGN kan ini bisa dibaca sebagai bagian dari evaluasi internal yang lebih besar justru? Ya, kalau kita melihat dalam konteks yang lebih positif, tentu apakah Bu Nani secara publik atau mungkin secara politik posisi dia di BGN, apakah dia nggak ingin membebani Pak Prabowo dalam konteks ini? Hari ini kan kalau kita lihat di dinamika bagaimana tarik-menarik antara pimpinan BGN sebelumnya dan juga ada Bu Nani, dan saya rasa tentu ada narasi yang juga akan mengiring Bu Nani. Dan saya rasa pilihan yang diambil oleh Bu Nani kalau memang ini untuk yang terbaik untuk Pak Prabowo saat itu adalah pilihan yang cukup baik.
Tapi yang terpenting, karena sebagai mantan wakil kepala BGN dan ini pernah menjabat sebagai kepala BGN, tentu apakah Bu Nani juga kesulitan untuk melakukan sebuah reformasi besar-besaran di BGN, dan saya rasa ini mungkin yang dialami oleh Bu Nani, karena kan ada juga yang menggiring-giring nama Bu Nani dalam kisruh sebelumnya sebagai orang yang juga bagian dalam pimpinan sebelumnya. Tentu reformasi ini juga akan menjadi sebuah keterkaitan yang juga susah untuk dilepaskan, dan saya rasa Bu Nani ingin melepaskan itu sehingga reformasi BGN selanjutnya juga dipimpin oleh orang baru. Dan saya rasa ini yang mungkin diinginkan oleh Bu Nani atau mungkin Pak Prabowo sendiri. Dan saya rasa dalam konteks hari ini ketika misalnya keinginan dari BGN untuk melakukan sebuah reformasi dan Bu Nani sebagai bagian dari pimpinan sebelumnya sudah mencoba melakukan sebuah, kata Bang Rudi tadi, sudah ada reformasi juga oleh Bu Nani, tapi mungkin kekuatannya belum sebesar yang diharapkan. Makanya dibutuhkan figur baru untuk melakukan sebuah reformasi di BGN. Begitu. Baik. Saya kembali ke Pak Dudi. Pak Dudi, kabarnya Kejagung akan meminta keterangan Nanik SD yang ini sebagai saksi kasus dugaan korupsi MBG dan Hindayana. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, jadi Bu, soal hukum itu posisi Presiden jelas. Menghormati seluruhnya proses hukum, tidak ada intervensi. Bahkan Presiden mendorong agar penegakan hukum menjadi bagian dari perbaikan tata kelola di BGN ataupun di lembaga. Soal bahwa Ibu Nani diminta sebagai saksi, saya kira siapapun yang dianggap bisa membantu tegaknya atau jalannya proses hukum yang sudah berlangsung pasti akan dimintai keterangan. Bahkan mungkin tidak saja Bu Nani, beberapa pejabat lainnya pun kemungkinan akan dimintai keterangannya, dan dalam proses penegakan hukum saya kira itu justru baik, Bu, untuk mempercepat evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelaksanaan program MBG itu. Jadi jangan kita bawa bahwa persoalan pengunduran diri Bu Nani ini adalah bagian dari rumor ataupun adanya informasi yang beredar bahwa Ibu Nani akan segera diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ibu Nani mundur atau tidak mundur, proses pemeriksaan sebagai saksi juga tetap akan berlangsung karena beliau juga sebelumnya menjabat dan mengetahui sedikit atau banyak dalam fakta hukum atau kerangka hukum terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung dalam rangka pengusutan kasus sebelumnya. Saya ke Pak Arifki. Pak Arifki, apa pertimbangan politik strategis di balik pilihan Pak Presiden Prabowo terhadap Sudaryono ini? Ya, mungkin menyambung dari perkataan Bang Dodi tadi ya. Memang Bu Nanik ini juga orang mendekat Pak Prabowo, begitupun Pak Dadang. Tapi kan dalam konteks hari ini kan levelnya Mas Dar ini kan cukup tinggi juga, mantan asisten, juga cukup dekat dengan Pak Prabowo. Dan benar kalau kita melihat sebagai sebuah track record, memang Sudaryono lebih punya posisi politik seperti dia sebagai Wamentan, punya track record mengurusi soal pangan. Tapi hal yang lain kita baca sebagai secara politik adalah bahwa apakah ini menjadi bagian dari sebuah konsolidasi politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena ketika misalnya program prioritas Presiden ternyata diserahkan kepada beberapa mungkin sebelumnya ke Pak Dadan atau figur-figur lainnya, mungkin tidak akan begitu sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Maka saya rasa tentu asisten yang mungkin yang paling dekat dengan Pak Prabowo tentu mungkin lebih paham apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Apakah ini penunjukan Sudaryono sebagai kepala BGN? Apakah ini bagian dalam konteks ideologisnya MBG? Atau ini juga bagian dalam reformasi dari birokrasi di level MBG? Apakah beberapa tata kelola yang selama ini diharapkan oleh Pak Prabowo, apakah belum tercapai selama ini atau bagaimana? Atau dibutuhkan orang atau figur yang begitu dekat atau sangat dekat dengan Pak Prabowo sehingga informasinya begitu sampai ke Pak Prabowo, dan juga ada sebuah sinyal atau kode keberanian yang lebih besar yang juga diharapkan dengannya Sudaryono sebagai kepala MBG. Dan saya rasa ini bukan hanya soal kedekatan, tapi juga soal ideologis, tapi juga bagaimana mentalitas ini juga berpengaruh terhadap bagaimana tata kelola ini juga mempengaruhi kepada pihak-pihak yang selama ini MBG yang bermasalah atau pihak-pihak yang masih menghalangi MBG ini dengan lancar. Dan saya rasa pilihan-pilihan ini juga pilihan-pilihan yang strategis untuk merancang apakah MBG ini berhasil atau tidak sebagai tiket Pak Prabowo untuk mempertimbangkan dia sukses untuk MBG menjelang Pilpres 2009 ini. Baik, Pak Rifki,
Sejumlah pejabat baru ini kan kemarin ya, termasuk sekretaris utama, lalu juga ada beberapa deputi bidang ini sudah lebih dulu dilantik. Sementara kepala BGN itu baru tadi sore ini Pak Sudaryono baru dilantik. Ini bukankah secara struktur seharusnya kepala BGN itu dilantik terlebih dahulu baru melantik para deputinya ini? Atau ini hal yang lazim atau sah-sah saja untuk dilakukan? Ya, kalau kita membaca apakah ini kan dari pimpinan BGN-nya lagi kan juga banyak ya. Apakah ini bagian dari beberapa pimpinan yang baru masuk atau bagian dari Bu Nanik? Dan saya rasa tentu ini apakah dugaan surat mundurnya dari Bu Nanik ini apakah memang tiba-tiba atau memang sudah menjadi agenda yang cukup lama. Dan saya rasa tentu ketika misalnya penunjukan dari para deputinya lebih dulu, tentu apakah ini juga di luar dugaan. Tapi yang saya rasa tentu Pak Prabowo mungkin apakah juga tidak menduga Bu Nanik juga akan mundur sebagai posisi sebagai kepala MBG. Dan saya rasa tentu dalam konteks teknis mungkin sah saja, tapi dalam konteks yang lain tentu apakah nanti tentu Mas Dar juga akan membutuhkan bahwa orang-orang yang berada di level di bawahnya juga orang dia, apakah di level departemen atau juga level deputi. Tentu ke depan apakah memang kinerja ini juga akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mas Dar ke depannya atau tidak. Karena ini kan tentu harapan dan juga ekspektasi publik kepada Mas Sudaryono lebih tinggi dibandingkan ke Bu Nanik. Karena dengan posisi dia sebagai wamentan, orang dekat Pak Prabowo, dan juga sejak awal kata-kata Pak Dodi mengerti tentang bagaimana memahami MBG. Dan saya rasa tentu dalam konteks hari ini apakah ke depan MBG akan memang lebih difokuskan ke 3T atau memang lebih meninggalkan FPPG atau mungkin lebih juga merangkul warung-warung sekolah, dan serta reformasi apa yang dilakukan oleh Mas Sudaryono ke depannya, atau memang masih menggunakan pola-pola yang sama dengan Bu Nanik. Rasanya ke depan kita akan lihat ke depan apakah dalam konteks struktur ini juga akan dilihat dalam pikiran apa yang dilakukan oleh Sudaryono begitu. Baik, Pak Dudi, ini kan seperti yang tadi sudah saya tanyakan kepada Pak Arifki ya, sejumlah deputi lalu juga ada sekretaris utama yang sudah dilantik terlebih dahulu itu kemarin. Sementara dan dilantiknya itu oleh wakil kepala BGN ya Bu Agustina kemarin yang melantik. Sementara ini kepala BGN yang baru justru dilantiknya hari ini Pak Sudaryono. Kenapa kepala BGN yang baru justru dilantiknya setelah sejumlah pejabat struktural itu sudah dilantik terlebih dahulu? Apakah ini memang desain organisasi yang sudah direncanakan sebelumnya atau bagaimana? Pertama perlu saya sampaikan bahwa MBG dan operasional BGN sebagai sebuah bagian dari lembaga negara itu dijalankan oleh sistem aturan dan background aturan, bukan oleh figur perorangan. Kedua, ini menunjukkan bahwa pengunduran Ibu Nani ini bukan desain yang sudah di-set sebelumnya, sehingga apapun yang menjadi keputusan organisasi BGN dalam rangka memenuhi jabatan strukturalnya itu berjalan seperti biasa. Pelantikan kemarin itu menunjukkan bahwa operasional BGN itu berjalan sepenuhnya tanpa diganggu atau terganggu sama sekali oleh isu tentang pengunduran Bu Nani sebagai kepala BGN. Sekali lagi, desain ini menunjukkan bahwa mesin organisasi bekerja seperti biasa, dapur-dapur tetap beroperasi, memasak dan mengantar makan seperti biasa, tanpa adanya satupun tugas yang berhenti hanya karena kemudian hari ini Bu Nani mundur. Dan Presiden dengan langkah cepat kemudian menunjuk dan melantik Pak Darwono sebagai kepala BGN. Ya baik. Nah, Pak Rifki, ini kalau secara hierarki, apakah kepala BGN ini seharusnya punya wewenang untuk menentukan atau mengusulkan para deputinya sendiri? Dan kalau misalnya para deputinya sudah lebih dulu dilantik, ini bukannya Pak Sudaryono sebagai kepala BGN yang baru tidak punya ruang untuk evaluasi atau melakukan perubahan di situ? Iya, kita juga melihat skemanya BGN ini apakah kolektif kolegial atau bagaimana. Ini kan juga ada para wakil juga. Tapi kan kalau kita melihat dalam skema pelantikan para deputi ini sebelum pelantik sehari sebelum pelantikan Mas Sudaryono, apakah memang para wakil yang sebelumnya udah tahu belum bahwa Mbak Ani juga akan mundur? Atau ini bukan sebuah skenario yang ini sebenarnya positif ya? Apakah karena memang Bu Nanik dan juga wakil yang sebelumnya sudah membangun tim juga ya? Apakah memang dia juga tidak ingin bahwa ketika menunggu Mas Dar itu juga akan mengocok ulang
Hingga para pendukung, sehingga mereka udah melirik berapa petinggi yang saat membantu dia di level BGN, sehingga dengan dilakukan sebelum pelantikan. Tapi dalam tesis kedua, atau memang ini hanya sebuah dugaan saja, misalnya pelantikannya berjalan normal, ternyata tiba-tiba Boni Gunardi itu mengundurkan diri, dan sehingga hari ini dilantik Mas Sudaryono. Tapi dalam konteks yang kelembagaan, tentu kita melihat bahwa ketika memang dalam konteks Mas Sudaryono tentu punya kepentingan untuk melakukan sebuah reformasi, tentu dengan dia menempatkan orang-orang dia di level strategis. Dan saya rasa ketika kepentingan ini tujuannya baik untuk kepentingan presiden, mungkin saja Mas Sudaryono juga akan melanjutkan orang-orang yang dipilih sebelumnya, karena memang ketika tujuan itu berhubungan dengan kepentingan presiden. Tapi ketika misalnya kepentingannya nanti berjauhan dengan apa yang berhubungan dengan reformasi BGN, tentu mungkin diganti ya. Tapi yang saya rasa tentu dalam konteks hal lain, hal secara positif ini sebuah bagian dalam dinamika organisasi. Karena memang tentu nggak mungkin nggak tahu dinamika yang ada. Tentu kelompok para deputi, mungkin wakil lain sudah tahu bahwa Boni akan mundur kemarin. Dan kenapa dipilih hari kemarin? Tentu juga ada dinamikanya bahwa mungkin ketika bisa dilantik pejabat baru, dia juga nggak mengganti pejabat yang lama. Ini kan lumrah dalam konteks organisasi. Tapi dalam konteks kelembagaan dan juga reformasi, tentu Mas Sudaryono bisa mengganti anggota-anggota yang lama, yang bukan yang baru dilantik kemarin. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Arifki dan terima kasih juga Pak Dudi telah berbagi bersama kami dan terima kasih atas waktu. Kita bahas lebih dalam malam ini, sudah bergabung bersama kita di studio analis strategi militer yang juga alumni US Air War College dan mantan penerbang tempur F-5 dan F-16 Marsikal Pertama Purnawirawan TNI Agung Sarki Sasongkojati. Selamat malam Pak Sarki. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pertanyaannya sekarang Pak, ini sudah sampai sejauh mana Pak? Pasca gencatan senjata perdamaian damai, tapi ternyata sekarang terjadi serangan kembali antara Iran dan Amerika. Sekarang bagaimana situasi di sana? Situasinya sama seperti sebelumnya, sama seperti pada tahun lalu 12 hari perang, dilama juga dengan 40 hari perang kemarin, dan sekarang diulangi lagi. Amerika melakukan kesalahan yang sama, mengulang sesuatu yang hasilnya pasti sama juga. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat gambar yang pertama kita tampilkan. Oke, jadi begini. Eskalasi perang AS Iran 2026 malam ke-11 dan pergeseran strategi aktrisi, Pak Sarki. Jadi Amerika pergeseran target ke infrastruktur vital dual use, yaitu yang sipil juga ya. Maksudnya pembangkit listrik, jaringan energi, kemudian jembatan strategis. Dan tapi semuanya menggunakan amunisi stand off jarak jauh. F-35, pesawat bom B-2 menggunakan jarak jauh karena praktis, karena mereka tahu bahwa Iran itu ternyata memiliki hanut yang masih kuat, baik menggunakan sistem radar biasa, menggunakan inframerah dan tidak mengambil risiko. Jadi semua menembakkan dengan jarak jauh. Saat bisa tidak hanya F-35, juga F-16 dan F-18 serta F-15 menggunakan jarak jauh. Rudal namanya JSM. JSM yang rudal itu ada yang bisa sampai 500 kilo, ada yang sampai 1000 kilo, tapi intinya mereka menembak di luar radar. Jadi tidak betul dikatakan pesawat Amerika terbang di atas lagi. Dulu pernah pada saat pemboman reaktor nuklir, pesawat bom B-2, tetapi sekarang praktis tidak ada yang berani terbang di atas itu. Dan kemudian jadi balasan Iran itu adalah sampai mengakibatkan 3 prajurit pada saat ini tewas, menjadi genap 17 yang tewas dalam operasi ini. Kemudian gelombang teknik saturasi. Bergeser izin Pak, saya bergeser ya Pak ya. Teknik saturasi. Jadi saturasi itu menggunakan rudal drone yang banyak sehingga mengakibatkan menguras rudal Patriot. Kita ketahui bahwa rudal Patriot itu untuk memproduksi rudal Patriot sekarang tuh 600 rudal itu diproduksi dalam setahun. Bayangkan kalau dia tembak dengan 100-200 rudal dan drone, itu harus ditembak dengan berapa rudal Patriot. Itu dalam waktu singkat sudah bisa habis. Selama perang 40 hari dan sampai perang berikutnya ini, itu banyak sekali yang sudah terturas. Orang bilang, ya apa gunanya Iran menembaki, nyatanya semua rudalnya bisa ditangkis. Ya masalahnya bukan ditangkis, berapa banyak penangkismu yang habis. Kalau nanti diserang lagi, apa masih punya penangkisnya? Nah itu. Jadi asimetrik cost-nya drone seharga $20.000, $30 digunakan bisa menembus sistem yang harganya mahal sekali. Satu radar itu harganya $1 miliar. Kemudian penangkisnya $4 juta, $2 juta dolar ya. Terus kemudian berarti satu senjata biasanya ditangkis sama 2. Bayangin, rudal seharga $30.000, $40.000 ditangkis dengan rudal senilai $8 juta. 8 juta. Nah, jadi berkali-kali lipat. Bayangin rudal stand off yang dilepaskan jarak jauh, satu rudal itu 1,5 sampai 2 juta. Kalau yang 1,5 juta itu yang jaraknya 500 kilo, yang 2 juta jaraknya hampir 800 sampai 1.000 kilometer. Wow. Dia berhadapan dengan rudal Shahid yang
20.000 sampai 30.000 dolar yang ditembakkan ratusan itu. Kalau ini Iran mungkin bisa mencegatnya cuma beberapa. Masalahnya sekarang berapa banyak yang ditembak. Kalau dulu dalam satu malam pada saat 40 hari perang itu satu malam bisa 500 rudal. Masalahnya Amerika sekarang praktis dalam waktu 10 hari ini mereka belum sampai 1.000 rudal. Artinya apa? Memang sedang irit, fase ngirit karena memang tidak banyak rudalnya. Mereka melanjutkan struktur jembatan sipil dan jembatan. Iran langsung menghantam pangkalan militer Amerika dan mengakibatkan korban jiwa strategis dan saturasi radar. Radarnya pada rusak, kemudian korban jiwa mulai terjadi. Amerika itu nggak tahan ada korban jiwa. Oh iya Pak ya, dari peristiwa yang terjadi sebelumnya memang kerap sipil yang menjadi korban Pak ya, dan kerusakan fisik permukaan bumi. Sementara Iran dengan yang tadi Bapak sampaikan rudalnya tidak begitu mahal, tapi tujuan serangannya adalah pangkalan militer. Ya. Cuman kemarin sebagai balasan tuh ada infrastruktur desalinasi di Kuwait. Namun masalahnya tidak sepenuhnya sipil. Kenapa? Ternyata instalasi desalinasi di Kuwait itu adalah yang mensuplai camp Afrijan. Camp Afrijan itulah markas besar Angkatan Darat Amerika, tempat logistik. Kemudian juga di sana sedang lagi digunakan untuk menampung sekitar 5.000 pasukan marinir Amerika dan sekitar 4.000 sampai 5.000 juga divisi 82 Airborne Division di sana. Berarti total ada 20.000 orang sana dan sekarang mereka dihancurkan desalinasinya meskipun itu punya Kuwait bisa untuk sipil juga, tapi nyatanya itu juga akhirnya itu memang itu masih ditangkap sebagai target militer. Jadi sekarang lagi rationing. Jadi mereka mendapatkan air dari mana? Terpaksa itu pemerintah Kuwait dan tentara Amerika sana menggunakan truk-truk tangki air untuk membawa dari kota terdekat. Jadi memang sudah menimbulkan kesulitan dan itu masalah besar itu. Di gurun yang tidak ada air, kalau nggak ada air gimana? Dan itu sudah satu desalinasi saja sudah hampir 30% kemampuan mendatangkan air bagi Kuwait sudah terganggu. Oke. Kita bisa lihat berikutnya. Kita lihat berikutnya. Ini berikutnya adalah strategi konfrontasi Iran, Pak. Mengapa Teheran memilih siap perang? Ya, karena sebetulnya bagi Iran itu lebih untung dia kalau perangnya berlama-lama. Jadi sebetulnya pada saat kemarin perangan MOU itu ada dua pihak di Iran, ada yang nggak setuju, garis keras nggak setuju, termasuk juga pemimpinnya Mojtaba Khamenei. Tapi yang garis moderat, sudah nih nanti kita sempat tahu gini. Ternyata betul katanya garis keras, ternyata emang setelah 10 hari, setelah harga minyak turun, Amerika ingkar janji. Kenapa? Karena sebetulnya MOU itu adalah penyerahan diri, itu isinya penyerahan diri Amerika nyerah itu. Tapi nggak ada pilihan bagi Donald Trump, kalau dia tidak mendatangkan ini, itu berarti tidak sama sekali tidak bisa keluar minyak dari Teluk, tidak ada mungkin harga minyak turun. Nah, begitu dia sudah keluar, karena dia memang udah menerima pemerintahan Iran, tetapi begitu dia sudah harga minyak turun, dia udah berpikir ulang, jangan sampai berjalan nih MOU nih, kalau berjalan saya seperti menyerah nih. Akhirnya dia men-challenge dengan membuat satu jalur baru di Oman untuk untuk lewat. Nah, Iran nggak bisa terima karena dalam perjanjian jelas selama 30 hari sampai 60 hari Iran yang menghandle jalur keluar masuk. Nah, itu ternyata Amerika enggak, itu harus kebebasan kamu. Padahal di dalam MOU tidak pernah disebutkan satupun bahwa Amerika ada kaitannya sama keluar masuk. Nggak ada yang jelas Iran yang bertanggung jawab mengamankan keluar masuk selama 30 hari sampai 60 hari dan dalam perlindungan itu nanti ditentukan ke depannya bagaimana. Amerika karena memang niatnya mencoba-coba, dia nggak mau mengingkari perjanjian atau MOU yang memang membuat Amerika dalam posisi lemah, itu dia menangis. Akhirnya gimana Iran dikuat-kuatan? Ya Iran milih dihajar itu yang kapal-kapal yang lewat itu. Karena dianggap keluar dari perjanjian ya Pak? Iya, karena perjanjiannya Iran yang ngatur. Karena atur keselamatan dan lain-lain. Nah, jadi dalam realisme ofensif itu bahwa hanya kekuatan material atau hardware atau hard power yang betul-betul dihargai. Kalau kita tidak punya kekuatan militer yang kuat, tidak punya daya tahan gempur yang kuat, daya ini yang akan membuat musuh atau lawan itu punya rugi besar dalam menyerang kita, maka kita akan tidak dihargai dunia. Nah, untuk itu maka Iran pertama dia tidak mau diplomatic trap, jebakan diplomasi. Jebakan diplomasi. Perundingan begitu dia ikut MOU ternyata kan jebakan. Ternyata selama 10 hari Amerika bernafas, kemudian mendapatkan jeda itu dia bisa mendatangkan senjata lagi gitu, diserang lagi kan. Kemudian yang kedua adalah itu bunuh diri strategis. Kalau sampai memenuhi keinginan Amerika untuk jaringan proksi dan rudal balistik itu dianggap Iran sebagai menyerah yang fatal. Kenapa? Pada saat nanti dia sudah tidak punya rudal balistik, proksinya tidak kuat lagi, pada saat itu pasti tidak akan ragu-ragu Amerika Israel menyerang lagi. Dan kemudian
Iran mengembangkan doktrin anti-access, anti-denial, menggunakan bunker bawah tanah dan rudal pantai untuk mendeteksi keunggulan udara Amerika. Dan tekniknya dengan rudal-rudal yang murah dan drone yang murah, dia memenuhi ruang udara sehingga Amerika menangkis dengan harga mahal sampai titik di mana Amerika kehabisan senjata penangkis dan penyerang. Jadi brutalnya serangan asimetri itu adalah biaya Iran per unit murah sekali, drone-nya 20.000, 30.000 dan maksimal rudalnya hanya drone Shahid ya Pak? Ya, Amerika Serikat untuk menyergapnya 4 sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta dolar rudal interceptor. Kemudian kapasitas produksinya produksi massal. Mereka sebulan bisa memproduksi drone sekitar 1.000, 2.000. Kemudian untuk drone untuk rudalnya sendiri sebulan bisa 100. Wow. Karena memang Iran produsen rudal dan drone. Nyatanya perang Ukraina melawan Rusia, itu Rusia tiap hari dikirimi 5 bulan dikirimi 5.000 drone dari Iran. Dari Iran. Wow. Jadi kalau dia produksi drone nggak ada masalah. Kemudian kecepatan konsumsinya dia bisa mengirim ratusan unit per minggu. Dia terbatas sekali Amerika, bayangkan. Untuk rudal penyerang yang namanya rudal Tomahawk, dia hanya bisa memproduksi 600 rudal per tahun. Berarti kalau disimpulkan Amerika Serikat menghasilkan harga yang lebih mahal, tapi unit rudal yang dihasilkan lebih sedikit dan lebih lama bikinnya. Lebih lama bikinnya. Kemudian namanya rudal JASM, Joint Einstein Oil itu dia hanya bisa membuat sebanyak 600 juga per tahun. Dan juga yang paling celaka adalah rudal penangkis namanya Patriot. Itu tadinya cuma 300, sekarang dicoba dinaikkan jadi 600. Bayangkan kalau dalam seminggu Iran menembakkan 200-300 drone, itu yang untuk menangkis itu sama aja dengan produksi setahun. Dan sekarang Amerika sudah sangat terbatas senjata untuk menyerang, senjata bertahannya. Mari lanjutkan. Kita lanjutkan. Next. Mungkin sebelum kita lihat nah ini dia, krisis maritim global 2026. Sebelum ke sini Pak Sarki, tapi artinya apakah serangan udara melawan Iran adalah pilihan yang baik ketika berhadapan dengan Iran, Pak? Itu bukan pilihan baik, itu hanya satu-satunya cara untuk satu-satunya cara? Iya. Karena kalau lewat darat nggak mungkin, lewat laut jelas nggak terbukti. Mau ditahan apa, mereka nggak bisa ngelewati Selat Hormuz kan. Dan mengerikan, nggak ada yang berani masuk Teluk Persia. Jadi titik jenuh juga untuk Amerika ya, Pak? Kemudian kalau dia lewat darat nggak mungkin, berbatu-batu, gunung gurun lagi. Kemudian ada gunung-gunung yang tinggi. Dan masyarakatnya banyak lagi kan, 90 juta orang dengan tentaranya 4 juta orang. Amerika berapa banyak? Amerika itu sekarang tentaranya total itu angkatan darat itu 400.000. Yang pasukan siap combatnya cuma 100.000. Di Teluk aja sekarang dari 50.000 pasukan yang ada di seluruh negara di Asia Barat, Timur Tengah saya bilang Asia Barat sekarang, itu cuma 50.000. Dari 50.000 orang yang tentara combat infanterinya, baik Marinir dan Divisi 82 Airborne dan lainnya, itu hanya 10.000. Hanya 10.000? Nah 10.000 mau nyerang mana Iran? Bagian mana? Mau menyerbu Pulau Qasem, mau menyerbu itu dihajar dengan rudal dan jadal drone-nya selesai itu. Nggak ada tempat untuk mereka berkumpul. Mau ngirim tank dari mana? Mau ngirim kapal dari mana? Kapal terbang mau mendaratkan, berapa banyak kapal terbang mendaratkan kalau nggak dihajar sama hampir semua drone-nya Amerika dihajar sama Iran. Nggak ada yang bisa terbang di situ. Baik. Mari kita lanjutkan. Bagaimana Pak, nih krisis maritim global 2026 kaitannya Pak? Selain dengan ini, Iran juga menutup Selat Hormuz kembali, meskipun di luarnya Amerika menutup, tapi yang penting adalah efek daripada Iran. IRGC benar kapal cepat, rudal Qadir dan drone untuk menginstalasi jalur selebar 2 mil, ya. Kemudian apa yang terjadi juga di situ adalah tidak ada yang bisa lewat di situ. Tidak ada yang bisa lewat situ ya. Kemudian di Laut Merah, Selat Bab al-Mandeb, Houthi membuka front kedua dengan menyatakan Arab Saudi kamu nggak bisa lewat, ya. Kemudian dia melakukan serangan dengan rudal dan siap untuk jingga. Praktis apa? Semua kan gini, Saudi itu punya jalur minyak satu ke namanya Yanbu di Laut Merah. Nah, kalau dia ngirim ke Eropa udah nggak usah dibahas. Sekarang tanker ini pasti keluarnya lewat Selat Bab el-Mandeb. Kalau bisa keluar dia juga percuma. Dan juga Yanbu itu di dalam jangkauan serangan daripada Houthi. Dan Houthi juga punya senjata rudal dan drone yang sama dengan Iran. Jumlahnya ratusan. Ya, iya betul, Roxy, tapi dia Houthi itu kan betulnya dia yang menguasai negara Yaman. Cuman memang Yaman perang saudara, tapi Houthi yang menguasai ibu kota. Menguasai ibu kota berarti dia yang paling kuat faksi di Yaman. Kemudian kapal induk sendiri nggak ada yang berani dekat. Semua kapal induk tuh jaraknya 300 km dari pantai karena takut sama rudal anti kapal. Dan semua kapal-kapal yang lain tidak sembarangan ninggalin karena mereka punya jaringan untuk pertahanan namanya Aegis, pertahanan udara dari kapal. Nah kemudian sekarang yang masalah besar adalah dampak ekonomi dan kebutuhan diplomasi, di mana BBM Amerika sudah naik $4 per galon. Per galon $4. Sebelum tanggal 28 Februari nyerang,
di sana tuh maksimum harganya $2,9, tergantung negara bagiannya. Sekarang udah di atas $4, kembali naik. Nah yang paling ngeri adalah gas alam Eropa, level 3 dalam sejarah. Dan ini nanti akan memasuki musim dingin kan. Kalau dia nggak stop dari sekarang, nanti gimana menghadapi musim dingin? Kemudian asuransi maritim dibatalkan semua, gas alam rekor tinggi dan harga akhirnya muncul gencatan senjata 10 hari. Yang minta siapa? Yang minta kalau nggak salah Qatar, Pakistan. Cuman masalahnya itu bukan gitu. Ternyata diam-diam saya dapat informasi yang dapat dari saya mendengar beberapa pengamat Amerika, itu Donald Trump tuh nelpon ke kepala staf angkatan daratnya Pakistan. Dia kenal baik lah, hubungannya baik gitu. Yang kemarin juga ada upaya mendamaikan ya? Dia nelpon, tolong dong ini di stop lagi deh, kamu bikin damai lagi. Yang penting jangan mempermalukan saya, itu pesannya. Tapi supaya tidak permalukan, artinya Pakistan kata soal ngomong sama Qatar, habis itu ngomong kita usulkan 10 hari. Amerika, oh ya setuju. Iran nggak mau, ngapain? Sekarang tinggal nunggu dicekeknya, tinggal tunggu habis senjatamu ini. Senjata nyerangmu, senjata bertahan kamu saya serang terus. Sudah ada yang mati, kamu bertahan apa? Sebab kalau Iran nyerang terus ke Yordania, akhirnya Yordania harus dikosongkan. Kalau dikosongkan, tentara Amerika lari kemana? Hampir semua negara di Teluk, Qatar, Oman nggak ya? Qatar, Bahrain, Uni Emirat, Saudi, itu semua ngungsinya ke Yordania. Angkatan darat, angkatan laut. Yang angkatan daratnya ke Kuwait. Nah kalau itu dihujani, Kuwait dan Yordania, nggak bisa, mereka pergi kemana? Pergi ke Israel. Wah, nggak ada tempat lagi. Akhirnya apa? Ya kembali ngemis lagi, kayak Trump tuh ngemis kayak dulu. Sekarang bilangnya sama Pakistan, jaga harga. Tapi di balik itu kan saya pernah bilang kemarin, sesungguhnya Trump itu kenapa sih dia kok nggak jelas gini? Pertama memang dia tidak mau kelihatan kalah sama Iran, itu bisa dipahami. Tapi di balik itu ternyata kenapa dia masalahnya? Kenapa? Justru harga minyak jatuh di bawah $70 itu mematikan bisnis minyak Amerika. Mematikan bisnis Amerika? Iya, karena sesungguhnya kalau minyak Timur Tengah, minyak Venezuela itu diproduksi biayanya $10-20 untuk ekstrak 1 barel minyak. Tapi untuk khusus shale oil, minyak Amerika itu adalah minyak yang berasal dari cekungan bumi yang untuk biar keluar itu diinjek dengan apapun sehingga nanti baru menginjek dia, mendorong dia supaya keluar, nah itu biayanya $40-50. Jadi kalau harga minyak itu di bawah $70 itu nggak bisa bersaing. Kemarin Amerika sukses untuk mengorganize perang di Ukraina dengan Rusia, memutus pipa minyak Nord Stream. Ngakunya sih dibunuh, tapi belum Amerika yang bikin tuh. Akibatnya terpaksa beli LNG dari Amerika. Terpaksa beli minyak dari Amerika. Makanya lakulah minyak shale Amerika dengan harga $80-90 untung. Tapi begitu minyak kemarin turun ke $70, itu nggak untung. Nah itu udah teriak-teriak. Padahal para juragan minyak nih, para juragan minyak shale Amerika, meskipun dia produksinya 20 juta barel, itu diekspor semua. Karena ada masalah kedua. Kilang minyak di Amerika, di sebelah pantai timur, itu kilang minyak yang hanya bisa digunakan untuk mengilang minyak Timur Tengah dan Venezuela, minyak berat. Minyak kotor berat, minyak yang banyak kandungan belerangnya. Tapi jangan dibilang itu jelek, karena minyak kandungan belerang ini malah cocok untuk menghasilkan aftur, bahan bakar pesawat, dan solar, bahan bakar diesel yang dibutuhkan untuk transportasi, truk, kereta api, apapun untuk jalan di Amerika. Kelemahannya apa, Pak? Kelemahannya adalah cadangan minyak Amerika semua minyak Timur Tengah dan Venezuela. Mereka tidak mencadangkan minyaknya sendiri karena minyaknya sendiri adalah minyak ringan, light sweet. Yang hanya cocok untuk dibuat untuk minyak kendaraan mobil begitu. Tidak bagus untuk, dan kalau bisa dibuat jadi aftur dan solar, tapi masalah kilang minyak di Amerika hampir semuanya itu hanya memproses minyak jenis dari Timur Tengah dan dari Venezuela. Apakah mereka terpaksa menggunakan cadangan minyak itu nantinya, Pak? Sudah digunakan. Dan Trump sudah bilang cadangan minyak kita sudah tinggal 4 minggu, 5 minggu lagi kemarin. Tetapi jeritan daripada orang-orang saudagar minyak Amerika yang harganya nggak bisa untung menjualnya, akhirnya dibikin perang, naik lagi kan harganya. Nah mungkin Trump tuh pikirannya, wah nanti udah selesai, saya bukan damai lagi, nanti kita mulai lagi. Tapi masalahnya kan dunia tidak berjalan menurut mau dia. Perjudiannya kalah, dia nyatanya pernah bangkrut 3 kali dalam bisnis, sekarang dia mencoba lagi seperti, tapi sekarang yang di gambling kan adalah Iran. Iran ini bukan orang yang bisa diputar balik, Iran nggak mau lagi sekarang udah gini. Nah sekarang ini masalahnya. Sekarang dia punya politik nanti, karena dia nggak peduli, mungkin saya kalah lagi. Tapi kan masalahnya itu kan nanti. Nah orang semacam Trump itu kan mikirnya nanti gitu. Sekarang yang penting saya tekan dulu di depan. Nah sekarang itu masalahnya. Mari kita lihat berikutnya. Kita lihat berikutnya. Yang berikutnya ini Pak Sarki dan juga pemirsa, ini adalah krisis Timur Tengah 2026. Kebuntuan strategi dan
ketatnya dominasi Amerika Serikat, Pak Sarki? Nah, karantina informasi di Pentagon. Sekarang Pentagon ini pengarahan pers harian tuh sekarang ditutup. Nggak boleh. Kenapa? Karena takut pertanyaan itu nanti nggak bisa jawab. Jadi dibatasi pertanyaannya, bahkan ditiriakan. Berapa banyak yang mati, Pak? Kalau nanti ada yang mati, kamu gimana? Nanti kalah. Itu nggak bisa jawab sekarang. Nggak ada yang berani jawab. Karena jawabannya itu nanti menunjukkan Amerika, dia pertama nggak boleh bohong. Kalau bohong ketahuan, tapi kalau nggak bohong pun nanti malah merusak nama Amerika. Akhirnya bayangin sampai di Amerika karantina informasi. Kemudian peran politik, Kongres mengancam Trump karena melancarkan perang tanpa persetujuan formal dan di sini, Pak, mengancam anggaran. Perlawanan politik di Capitol Hill, Pak. Ya, sekarang Demokrat sudah menyatakan saya nggak mendukung RUU pertahanan yang 1,14 triliun. Wah, mau apa? Meskipun dia bisa mendorong ada 95 miliar dolar untuk mendukung ini, tetapi yang 1,4 triliun di stop sama Demokrat. Kemudian sentimen publik, mayoritas warga Amerika khawatir atas lonjaknya harga BBM dan risiko perang darat. Nggak setuju. Apakah mayoritas, Pak? Sudah benar-benar mayoritas? Nggak setuju. 70% lebih nggak setuju. Yang setuju pun cuma 10%, lainnya nggak setuju. Kemudian, analisis militer tanggal 17-21 Juli, ketiadaan keunggulan mutlak. Amerika tuh menggunakan amunisi jarak jauh karena gagal menembus sistem pertahanan udara. Jadi pertahanan udara itu masih kuat. Mereka nggak berani coba-coba karena 42 pesawat Amerika rontok. 42 pesawat Amerika rontok. Terserah dengan akibat apapun, F-15 sudah rontok 4. A-10 1. Kemudian banyak tanker yang jatuh, 4 tanker. Kemudian ada AWACS dengan segala macam alasannya. Itu nyatanya banyak yang rontok, jatuh, tembak. Kemudian korban jiwa sudah mulai ada 70, ada 20, ada 17 yang sudah tewas. Ya. Dan di Yordania kemarin 3 orang. Dan yang membuat sedih itu karena yang jatuhnya korban itu bukan tentara yang malah mendukung di Jordania. Kemudian pangkalan militernya menjadi pindah tuh Siap. Pangkalan militer menjadi target serangan. Jadi negara Teluk itu merasa rentan. Tadinya merasa dilindungi Amerika, merasa kuat karena ada negara Amerika ini. Bahkan seperti Bahrain itu tentara Amerika lebih banyak daripada tentara Bahrain. Nah sekarang mereka malah merasa diri menjadi magnet serangan. Infrastruktur sipil dan ekonominya terancam. Kemudian ancaman krisis air bersih. Akut, kenapa? Desalinasinya dihancurkan. Mereka takut, Iran mengancam. Kalau sampai kamu menyerang fasilitas sipil saya akan serang itu fasilitas sipil di Teluk juga. Di Teluk, okay. Nah sekarang akhirnya serangan ke-11 Amerika sudah mulai tidak mulai mengancam, tidak mulai terlalu sipil. Ya kelihatan sipil paling enggak. Tapi banyak yang sudah dikurangi yang tidak akan mengancam. Kemudian jalur perdamaian global, Hormuz berhenti total. Hormuz berhenti total sekarang? Naik. Nah, sekarang malah negara-negara Teluk bergeser ke Beijing. Dengan Teheran melalui mediasi Cina. Dan akhirnya, berbeda salah serangan banyak sekali. Dia 58 rudal Tomahawk, 50 amunisi jarak jauh, rudal jelajah. Iran, banyak serangannya ditangkis, tapi cukup 2 rudal yang nembus, merusak pangkalan, lainnya buat ini. Kemudian di Tower 22 di Jordania, menewaskan 2, sekarang ternyata 3 yang tewas. Kemudian, kapal tanker terbakar, Selat Hormuz lumpuh total. Artinya apa? Amerika harus kembali lagi ke semula, mengemis minta ini berhenti, minta bikin MOU lagi. Karena apa? Karena dia tidak punya cukup amunisi untuk menyerang dan bertahan, serta di negerinya masalah politik, masalah ekonomi itu menjadi masalah berat. Iran tidak terkejar-kejar oleh adanya pemilu. Soal ekonomi, memang ekonominya sudah masalah. Tidak ada yang mendesak Iran dalam posisi sekarang? Tidak ada. Dalam negeri siapa yang mendesak? Semua bersatu. Malah justru karena serangan Amerika ini, malah yang tadinya nggak setuju jadi bersatu. Pasukan Basij, pasukan cadangan Iran, terdiri dari sebagian adalah orang-orang yang nggak setuju sama pemerintah sekarang. Sekarang mereka gabung, dilatih lagi untuk siap menghadapi Amerika. Baik. Mereka sudah siap untuk menunggu Amerika dan nggak akan berani Amerika serangan darat untuk apa? Baik. Untungannya apa? Baik, berarti kita menunggu bagaimana langkah Amerika selanjutnya dengan posisi dan kondisi seperti yang dijelaskan Pak Sarki tadi. Karena ini faktornya adalah bisa mempengaruhi krisis global ya Pak ya. Ya, baik. Betul. Pak Sarki terima kasih banyak. Terima kasih. Besok kita bisa dialog kembali Pak ya bagaimana perkembangan berikutnya ya Pak ya. Terima kasih.